Pertama, metode kontrasepsi MAL ini kan, eee, non hormonal. Kalau KB alamiah non hormonal, senggama non hormonal ya. Kemudian ya ini macam-macamnya. Ini dibahas kah satu-satu? Ya, ini metode amenorrhea laktasi ini pada yang, breastfeeding ya, pada yang masih menyusui. Pemberian tapi menyusui eksklusifnya harus lebih dari 8 kali sehari, belum haid dan umur bayi kurang dari 6 bulan. Nah, ini syaratnya ya efektif sampai 6 bulan. Harus dilanjutkan dengan pemberian metode kontrasepsi lainnya. Cara kerjanya penundaan penekanan ovulasi. Efektivitasnya tinggi, secara efektif tidak mengganggu segama. Keterbatasannya perlu persiapan sejak perawatan kehamilan, sulit melakukan karena kondisi sosial. Efektif hanya sampai 6 bulan. Kemudian keluarga berencana alamiah, ini apa? Eee, oh, keefektifitasan terganggu dari kemauan dan disiplin. Menghindari senggama pada masa subur ibu. Oh ini, berarti dia lebih ke tanggal gitu ya. Kemudian masa subur. Jadi kalau misalnya masa subur, dihindari senggamanya. Kemudian senggama terputus, kalau ini di mana pria mengeluarkan alat kelamin dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Ya ini ya. Kemudian metode barier yang pertama kondom. Kemudian ya intinya dia sudah tahu lah ya. Kemudian kalau kontrasepsi kombinasi itu estrogen dan progesteron. Ada yang pil, ada yang suntik. Nah, kalau kombinasi pil baik dia monofasik atau bifasik. Kalau monofasik itu satu dosis, kalau bifasik 2 dosis. Ada trifasik 3 dosis yang berbeda ya. Waktu memulainya, nah kalau pil kombinasi setiap saat selagi haid, setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif ya jadi bisa kombinasi ya. Setelah 3 bulan bagi yang tidak menyusui. Nah, kalau tidak menyusui 3 bulan. Segera atau dalam 7 hari pasca keguguran. Nah, jadi dia bisa pakai, yang kombinasi. Keuntungannya siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah berkurang, mencegah anemia, tidak terjadi nyeri haid. Nah, ini lebih teratur ya karena dia kan, diatur gitu ya, ada yang ada plasebonya gitu ya. Kemudian keterbatasannya mahal, harus diminum setiap hari, mengurangi ASI bagi yang menyusui. Nah, ini pil kombinasi ya. Kemudian, oh, suntikan kombinasi. Nah, kalau suntikan kombinasi ini yang setiap bulan ya, yang 1 bulan. Suntikan pertama diberikan dalam waktu 7 hari siklus haid. Jadi, kalau bisa waktu haid ya. Pada ibu yang tidak haid, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat awal dipastikan ibu tidak hamil, namun selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan seksual. Nah, kalau ibunya tidak haid, terpaksa nggak boleh hubungan seks dipastikan nggak hamil, kemudian nggak boleh hubungan seksual 7 hari. Kemudian pada ibu pasca persalinan 6 bulan. Ya ini kan soalnya yang 1 bulan ya, ada campurannya ini. Jadi pada pasien yang lebih dari 6 menyusui dan sudah mendapat haid. Keuntungannya tidak diperlukan pemeriksaan dalam, hanya harus kembali setiap 30 hari. Nah ya kan, karena dia kalau kombinasi, suntik kombinasi itu 1 bulan. Kemudian pil, pil itu ada, pil kontrasepsi progestin ya, ada pil progestin, kemudian ada suntik dan alat kontrasepsi bawah kulit. Nah, ada yang, implan. Nah, implan juga isinya progestin ya. Kalau pil, dia yang, pil progestin ya. Waktu mulainya dia 1 sampai 5 hari siklus haid. Nah, bila di atas 5 hari dipastikan tidak hamil, tapi tidak boleh, hubungan seksual 2 hari. Kalau kombinasi tadi 7 hari ya, 7 hari nggak boleh nggak boleh hubungan, kalau ini 2 hari. Pada ibu menyusui 6 minggu sampai 6 bulan tidak haid dapat dimulai setiap saat. Pada 6 bulan sampai 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan dan sudah dapat haid dimulai pada hari 1 sampai 5 haid.
pada ibu keguguran dapat segera diberikan. Keuntungannya tidak mempengaruhi ASI, kembalinya fertilitas segera. Nah, ini bagus buat yang, menunda kehamilan ya, jika pemakaian dihentikan. Hanya digunakan setiap hari dan waktu yang lama. Bila lupa satu pil saja, gagaran menjadi lebih besar. Nah, kemudian suntik progestin. Nah, kalau suntik progestin ini yang 3 bulan ya, diberikan 7 hari siklus haid. Kalau tidak haid, dipastikan tidak hamil, namun 7 harinya 7 hari ini ya, kemudian pada ibu menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan. Oke, ya 42 hari ya tadi ya. Keuntungannya tidak menekan ASI. Keterbatasannya bergantung pada tempat sarana pelayanan. Oke, alat kontrasepsi bawah kulit ini atau implan ya. Waktu memulainya setiap saat siklus haid. Setiap saat di luar siklus haid asal diyakini tidak hamil namun tidak melakukan, eee, hubungan seksual 7 hari, kecuali progestin tadi ya. Progestin 2 hari aja. Selain itu, suntik yang kombinasi, pil kombinasi kalau di luar dari haid atau implan harus dipastikan tidak hamil, kemudian tidak boleh berhubungan 7 hari. Oke, AKDR ini ya tadi bisa diberikan setiap waktu haid, pastikan pasien tidak hamil, kemudian pasca abortus, segera atau dalam 7 hari, kalau pasca persalinan 10 menit sampai 48 jam, kalau lebih dari 48 jam ditunda sampai 4 minggu, atau saat seksual sesaria pasca senggama bisa sampai 7 hari tadi ya. Kemudian mencegah terjadinya fertilasi di mana tembaga menyebabkan reaksi inflamasi ya. Kemudian, nah ini kontrasepsi mantap ya, bisa MOW atau MOP. Biasanya 2 hari pasca persalinan ditunda sampai jadi dilakukannya 48 jam ya, atau ditunda sampai 4 sampai 6 minggu. Oke, tidak mempengaruhi proses menyusui pastinya. Nah, kalau MOP intinya fast difference-nya yang eee, dipotong ya. Oke, ini proses pemasangannya aja. Ya, oke, ini proses pemasangannya sudah tahu lah ya. Oke, oke, sip. Kayaknya sampai di situ ya tentang materinya. Ada perlu materi lagi apa sudah cukup tentang KB ini materinya? Ada yang belum terbahas nggak? Kayaknya cukup ya. Intinya tadi kita menentukan, tergantung dia fungsinya menundakah, atau menjarangkankah, atau, menghentikan kehamilan. Kemudian kapan pemasangannya tadi ya. Kemudian kalau misalnya yang darurat, kontrasepsi darurat, kemudian pasca lahir dan pasca keguguran. Oke, kalau trimester 1 dia sama seperti menjarangkan, kalau misalnya trimester 2 dia sama seperti pasca melahirkan. Oke, kita masuk soal aja ya. Oke, soalnya oke, kontrasepsi jangka pendek kecuali kalau kontrasepsi jangka pendek kondom pendek, pil KB pendek, suntik pendek, IUD berarti ya. Oke, kemudian alat alat kontrasepsi hormon kecuali pil KB hormon, suntik im hormon, implan hormon, vasektomi ya. Oke. Kemudian istilah dalam KB yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahirannya tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Unmet need ya. Oke. Nah, ini dibahasnya di mana ya ini ya? Tentang unmet, kemudian CPR nanti sambil dicari ya.
Kemudian rata-rata banyaknya. Oke, rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Berarti kayaknya ini total fertility rate ya. Oke, TFR. Kemudian perbandingan cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah push, berarti yang kontraseptif persen persentase rate ya, berarti CPR ya. Ya, kalau AKBK apa? Keluarga berkualitas. Keluarga AKBK apa singkatannya? Akseptor yang memakai kontrasepsi 2 minggu kemudian setelah melahirkan. Kemudian setelah melahirkan berarti KB-nya KB apa nih? Akseptor yang memakai kontrasepsi 2 minggu kemudian setelah melahirkan. Berarti KB dini. Akseptor KB dini kayaknya ya. Nah, oh ini tentang definisi-definisi nih adanya di mana ya? Apa di peraturan tadi? Nanti kita lihat terakhir ya. Kemudian keuntungan dalam menggunakan kontrasepsi jenis kondom kecuali efektif bila digunakan dengan benar, betul. Tidak mengganggu ASI, betul. Murah dan mudah didapat, betul. Efektif hanya sampai 6 bulan. Oh, enggak ya. Yang efektif sampai 6 bulan ini MAL ya. Mencegah PMS itu betul kondom. Kemudian ini apa nih? Soal nomor 1 sampai 5. Nyonya N 25 tahun, anak pertama, umur 6 bulan, datang ke BPS menyatakan belum ingin punya anak lagi. Oke, anak pertama, oh 6 bulan ya, dan ingin menggunakan kontrasepsi implan. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan saat ini sedang haid hari kedua. Kontrasepsi yang dipilih efektif dalam, oke, implan. Implan berapa tahun ya? 3 tahun. Ya, 3 tahun ya implan, kalau IUD sekitar 5 tahun ya. Kemudian implan implan yang digunakan, jumlah batang yang digunakan berarti, oh ini soalnya dia sebut merek ya. Ini Implanon. Ya tergantung mereknya betul ya. Jadi dia 3 tahun. Kalau 3 tahun biasanya yang digunakan Nyonya N berarti 3 kayaknya ya. Oh salah. Oh 1. Kalau 3 tahun 1. Ini soal bidan sih ya. Waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsinya, dia menstruasi hari kedua ya. Berarti ya saat itu juga. Enggak. Oh, implan setelah hari ke-7. Enggak tadi ya? Kalau implan tetap pada saat haid, ya kan kalau setelah haid malah harus dipastikan dulu. Ini soalnya bidan ya. Kemudian efek samping yang mungkin terjadi, mual, amenore, keputihan, pendarahan banyak, nyeri saat senggama. Amenore kali ya. Ya. Kemudian, oh ini soal bidan soalnya. Apalagi nih, Nyonya R suaminya biasanya menggunakan kontrasepsi kondom semalam melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Pagi ini datang, oh berarti dia kontrasepsi darurat ya. Kontrasepsi apa yang Anda berikan? Ada clue lain nggak? Saat ini Nyonya R berada pada siklus haid hari ke-10. Kontrasepsi yang diberikan, kontrasepsi darurat pil. Bisa. Ya, kontrasepsi darurat pil ya. Ya, betul. Kemudian waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal 72 jam ya, 3 hari. Oh, 72 jam kan ya tadi ya? 3 hari kayaknya sesuai peraturan yang tadi. Kemudian berapa dosis kontrasepsinya? Kalau progestin berarti pil kombinasi, dosis tinggi, 2 tablet diulang lagi 2 jam kemudian ya. Berarti B ya. Ya.
Jadi dia 2 kali 2 tablet ya tadi? Oke, sudah ini ada lain lagi nggak? Ada materi yang lain? Atau ada pertanyaan yang lain, Bebel? Bebel mana? Tentang pengertian-pengertiannya, ada nggak di awal nih? Nggak ada ya? Oke, berarti nanti kita cari di tempat lain dulu aja ya. Berarti itu PR-nya yang tentang unmute, kemudian CPR, TPR ya, total fertility rate, kontraseptif apa? Kontraseptif receiver apa? CPR ya. Oke deh. Sampai di sini cukup kayaknya ya, lumayan lah untuk KB. Nanti tinggal besok kita belajar tentang eh, narkotika ya, ya narsa. Oke, baik kita tutup saja dengan membaca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kibaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina ila hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbal alamin. Ya Allah kami titipkan ilmu yang kau berikan kepada kami, kembalikanlah kepada kami jika kami membutuhkannya dan janganlah engkau menjadikan kami melupakannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.